pesan singkat yang telah masuk dari Bapak Admal di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya sebagai orang awam, apakah benar takdir seorang itu bisa dirubah jalannya? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Pak Admal, barakallahu fiik, ya, di Bandung, ya, masih berkaitan dengan takdir. Jadi pertanyaan kita tentang masalah asma wa sifat, tapi beralih pada takdir, ya. Tidak ada masalah. Sepertinya kita harus membahas nanti masalah takdir secara detail, ya. Akidah ahli sunnati wal jamaah, bi'inillah. Baik, jadi pertanyaan masalah takdir. Bagaimana, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita semua ini telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita pahami, bahwa semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan takdir tersebut tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah. Tapi kita hanya bisa berpindah dari suatu takdir ke takdir yang lain. Jadi hidup kita ini semua berada dalam lingkaran takdir. Dalam lingkaran tersebut kita berpindah satu ke takdir yang lain. Dari sakit ke sehat, dari miskin ke kaya, gitu ya, lemah, kuat, atau kuat, lemah. Semua itu adalah bagian dari takdir. Hidup, mati, ya, senang, sedih, itu takdir, semuanya. Nah, tidak keluar dari lingkaran takdir. Dan semua hal itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, sebagaimana dalam wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua telah dihitung oleh Allah, ditulis lengkap di Imam Mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Tertulis semuanya. Kataballahu maqadir al-khalaiq. Nah, qabla yakhluqa as-samawat wal ardi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Maqadir kulla syai', takdir segala sesuatu. Ya. Ditulis sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan sebelumnya arsy Allah telah ada, diciptakan, dan itu berada di atas air. Nah, begitu Allah perintahkan atau ciptakan qalam, maka pertama yang Allah perintahkan kepadanya adalah tulis. Wa madza aktub? Apa yang aku tulis? Uktub maqadir al-khalaiq ila an taqum as-saah. Tulis semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Dan semua yang ditakdirkan dan ditulis tersebut tidak keluar dari ilmu Allah. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah yang meliputi sesuatu yang ada, ya, yang ada, yang tidak ada, yang mungkin ada atau bahkan yang mustahil. Ya, Allah mengetahui yang telah berlalu, sedang dijalani, yang akan datang, yang belum terjadi, yang masa akan datang, kapan terjadinya, di mana kondisi dan seterusnya. Allah mengetahui. Allah mengetahui penghuni surga, penghuni neraka, mengetahui semua, ya, makhluknya. Tiada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang berkurang. Kitab induk tadi mencakup semuanya, lengkap. Tidak ada yang berubah. Tayyib. Kita hanya bisa melakukan apa? Berbuat, berpindah dari suatu takdir ke takdir. Nafirru minal qadar ilal qadar. Lari satu takdir ke yang lain. Ustaz, bukankah dalam hadis sebutkan la yaruddu al-qadar illa du'a? Bahwa tiada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti berubah, Ustaz. Kalau saya berdoa berarti berubah takdir. Tidak. Takdir tidak berubah. Tapi Allah memberikan atau menurunkan sesuatu pada hamba, ditakdirkan bersyarat. Nah, kalau hamba tersebut melakukan, maka yang ditakdirkan terpenuhi. Kalau tidak, maka yang sebaliknya terdapat. Allah memberikan seorang hamba akan mendapatkan musibah dan
Tapi kalau dia berdoa kepadaku, maka bala dan takdir atau bala dan cobaan tersebut tidak menimpa dia. Tapi begitu dia tidak berdoa, ya, yang terjadi apa? Yang menimpa dia. Jadi doa itulah sebab, dan itu ditakdirkan oleh Allah untuk memindahkan kondisi seorang hamba dari suatu kondisi pada yang lain. Dengan doa tersebut Allah mengabulkan sehingga seorang hamba selamat dari apa yang dia khawatirkan, atau seorang hamba mendapatkan apa yang dia inginkan dengan doa. Begitu. Bukan yang tertulis, ya, A nanti berubah jadi B. Tidak seperti itu. Karena semua itu ditakdirkan Allah. Kalau dia melakukan begini, ini akan terjadi. Kalau dia tidak berdoa, ini akan terjadi. Semua itu dalam lingkaran takdir. Ya. Maka nafiru min qadrillah qadrillah. Ditakdirkan kita lapar. Bagaimana untuk bisa hilang rasa lapar? Kita pindah takdir lain apa? Makan. Kita ingin mendapatkan keturunan. Bagaimana bisa pindah kepada takdir sampai keturunan? Ya, nikah. Kita sakit. Takdir Allah. Bagaimana untuk bisa sehat? Ya berpindah dari sakit ke sehat. Bagaimana? Berobat. Bagaimana bisa pindah kepada takdir sampai keturunan? Ya, nikah. Kita sakit, takdir Allah. Bagaimana untuk bisa sehat? Ya berpindah dari sakit ke sehat. Bagaimana? Berobat. Berobat itu yang Allah takdirkan bahwa obat itu bermanfaat. Begitu seterusnya. Itulah hakikat takdir. Ya, itulah yang harus kita jalani. Nah, jadi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Semua telah dijalani. Ustaz, seorang takdir hidup 60 tahun. Tapi ternyata ada virus corona, dia meninggal, 50 tahun sudah meninggal. Berarti kurang umurnya. Tidak. Dengan adanya virus tadi, ya, berarti sampai ajalnya. Lalu yang bagaimana 10 tahun lagi? Berarti 10 tahun, ya. Tapi kita apakah tadi 60 tahun hidup? Tidak. Tapi kalau saya ditakdirkan, si fulan umurnya 60 tahun. Tapi kalau begitu datang virus corona, dia tidak menjaga kesehatan, malah ikut, ya, berbau dengan orang yang terinfeksi itu, maka dia terinfeksi virus. Dia imunnya lemah, tidak kuat, maka menjadi sebab dia meninggal. Itulah ajal dia, itulah takdir dia. Tapi kalau dia lockdown, tidak keluar, menjaga diri, imunnya dipertahankan, selamat dia. Oh, sampai 60 tahun datang ajalnya. Jadi itu semua adalah lingkaran takdir yang tidak akan mungkin bisa keluar dari apa yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Begitu kita memahami maksud bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.